Ngebangus episode 2. Oke nih. Oke, kita balik lagi nih ya. Jumpa lagi nih setiap minggu 2 kali. Insya Allah saya akan bahas Ngebangus ini. Jadi kita akan gercep untuk Ngebangus ini karena yaitu narasumber cenaya wae. Jadi serangan yang ngomong monolog ya. Kembali tentang bahasan yang sedang viral baru-baru ini, marak dibicarakan di media sosial ya, terutama di Instagram, di televisi, dan lain-lain. Tentang kasus pembunuhan ibu dan anak di Jalan Cagak, Subang. Ini sangat miris bro, saya dengarnya. Karena sudah sebulan lebih ya dari kejadian bulan Agustus sampai sekarang belum diketahui siapa pelaku pembunuhan tersebut. Ini udah beberapa saksi yang sudah dihadirkan di kepolisian. Ada kurang lebih 28 saksi yang telah diperiksa. 28 saksi. Dari kita bahas pertama dulu ya. Ini kasus menimpa ibu dan anak. Korban itu yang bernama Ibu Tuti berusia 55 tahun dan anaknya yang perempuan Saudari Amalia umur 22 tahun. Mereka pada saat kejadian, ini cerita ya yang ramai di luaran sana, bahwa ibu dan anak ini ya sedang tidur ya. Kejadian tengah malam sekitar jam 1 pagi. Jam 1 pagi mungkin si pelaku membunuh yang pertama itu adalah sosok Ibu Tuti. Nah, ini yang saya bikin penasaran. Itu jeda waktunya itu sangat lama dari pembunuhan yang pertama sampai ke yang kedua. Pembunuhan kedua itu tepatnya jam 5 pagi. Berarti selama 4 jam itu pembunuh ngapain? Hah? Nah, coba, ngapain di sana selama 4 jam nggak ngapa-ngapain? Bener tuh? Soalnya perhiasan, uang tunai itu aman terkendali, tidak mereka ambil. Saya bicara mereka karena berita itu ada 2 atau 3 tersangka di sini, tidak dilakukan 1 orang saja, gitu kan. Nah, 3 orang itu apakah selama 4 jam itu dahar heula didinya, gitu kan? Naon heula gitunya, orang teu ngarti 4 jam apakah nggak langsung aja gitu ya. Kalau emang dianya apakah emang profesional, dia emang udah diatur sedemikian rupa gitu kan. Jadi dikategorikan pembunuhan berencana gitu kan. Jadi mereka mengatur waktu gitu kan supaya tidak terlalu kelihatan gitu kan. Ya. Betul, tapi pada akhirnya ada jejak aja yang tertinggal di rumah korban gitu kan. Ada telapak kaki sigana teu make sendal eta pelaku gitu kan. Ada 2 telapak kaki di rumah korban itu udah lagi diselidiki sama pihak kepolisian. Dan satu lagi sebetulnya ada barang elektronik yang hilang dari Amalia. Amalia ini hilang handphone sama tablet. Kejadiannya itu hilang tablet sama handphone. Ibunya tidak ada kehilangan barang ya, hanya anaknya. Nah, ini bapaknya sendiri, Bapak Yosep itu mengumumkakan kepada media bahwa dia pada saat kejadian tidak ada di rumah. Kamana si Bapak eta? Ternyata lagi mantap-mantapan. Lagi di istri keduanya yang bernama Ibu Mimin ya. Mimin. Nah, Ibu Mimin ini istri kedua Bapak Yosep. Sedangkan istri pertama itu Ibu Tuti almarhumah gitu kan. Pada saat kejadian Bapak Yosep ini sedang berada di rumah istri kedua gitu kan, Ibu Mimin. Nah, pas subuh beliau mendapat pesan atau telepon dari koleganya untuk bermain golf. Apal golf? Nah, gitu kan. Olahraga mahal bro nya, sekelas levelnya beda lah nya. Orang-orang mah ini nggak trik cukup kerambolnya. Aduh, golf jutaan, puluhan juta gitu kan. Dia ada kabar bahwa oke, kita besok mau ada main golf di daerah Bandung Utara gitu kan. Nah, si Bapak Yosep pulanglah ke rumah yang istri pertama. Ternyata nu ngajawab gitu kan, assalamualaikum dan sebagainya gitu kan. Curiga lah gitu kan. Pagi-pagi biasanya kan sarudang gitunya ya, kamarana gitu kan. Ternyata pas masuk gitu kan, entah dia punya kunci cadangan ataupun kunci sudah terbuka, saya tidak tahu ya, walau alam. Itu rumah keadaan sudah berantakan dan banyak ceceran darah, entah di lantai dan di kasur ya.
Melihat itu langsung si Pak Yosep ini bergegas gitu kan keluar rumah gitu kan mencari istrinya Ibu Tuti dan anaknya Amalia gitu kan. Dan pada saatnya entah iseng atau kumat yang boga pilih di mobil lah. Mobil lagi mewah bre, mobil Alphard. Jadi kemarin itu kasusnya mobil Alphard ada 2 mayat gitu kan. Dan mayat tersebut ya itu parkir di rumahnya mobil Alphard gitu kan. Nah, dibukalah bagasi ternyata ada korban di situ yaitu istrinya sendiri sama anaknya sendiri yang ditindih bro. Ditindih jadi apa tuh, Pak? Ditindih eta nyimpen mayat nak gitu. Saya miris dengarnya di situ, melihatnya juga kasihan gitu kan ditindih. Dan yang paling membagongkan di sini ya bahwa si anaknya itu keadaan tidak pakai pakaian. Dibugil. Saya entah gimana itu cerita, apa dilucuti semua pakaiannya, apakah diperkaos, saya nggak tahu gitu kan. Hanya pelaku yang tahu gitu kan. Ari si ibu nama full atribut gitu ya, full pakaian gitu kan. Ini anaknya si ibu ya yang namanya Amalia itu tidak menggunakan pakaian sama sekali gitu kan. Nah, luka itu banyak luka benda tumpul. Ya? Di kepala, di badan, si ibunya ada juga. Jadi dan karena mungkin ada darah di dalam rumah, mungkin ada sedikit perlawanan dari korban ya, entah itu si ibunya ataupun si anaknya gitu kan. Jadi soalnya kemarin pas diperiksa ada salah satu saksi dicurigai dia adalah pelaku karena ada tetesan darah di jaketnya. Nah, itu sampai sekarang jadi mengerucut, bro. Dari 25 saksi itu sekarang jadi 5 atau 6 saksi. Dan mengarah sekarang ke pengguna NMAX. Awas sebagai NMAX. Komo NMAX biru cenah. NMAX biru. NMAX biru. NMAX biru sekarang lagi dicari gitu, dicari NMAX itu. Dan mobil Avanza. Konon ada yang melihat di CCTV di daerah sekitar bahwasannya itu ada mungkin dikategorikan pelaku itu membuang sesuatu di depan tempat cuci mobil di wadah runtah gitu, dikeresekkan, entah itu barang bukti si pelaku, apakah ya banyak kemungkinan lah ya, tapi itu udah jadi poin besar buat pihak kepolisian untuk mencari tahu gitu kan barang bukti yang baru tersebut gitu kan. Jadi inti nama kieu bro, eta si bapak eta nah sih bet kawin deui gitu tanya. Padahal pamajikanna geus geulisnya. Anak duanya, itu si Amalia itu anak yang kedua. Yang pertama itu nama anaknya Yoris gitu kan, si Yoris gitu. Jadi asal usul ini si bapak ini sebetulnya punya yayasan di daerah Subang. Ya, yayasan seperti sekolah itu emang udah maju lahnya, pesat gitu kan perkembangannya. Dan dia dulunya perbantukan sama istrinya yang pertama gitu kan. Dia ngebantu tapi karena satu dan akhirnya tidak dilanjutkan gitu kan pekerjaan istrinya tersebut di yayasan, akhirnya digantikan dengan Ibu Mimin itu istri kedua, janda bro, janda Sep janda gitu. Sep janda bonus 2-nya si ibu teh dipercayalah sama si Pak Yosep gitu kan, si Bu Mimin ini gitu kan untuk mengurus. Ternyata ngurusnya bener gitu ya, tidak benar gitu kan, karena entah ada kepentingan pribadi di dalam ibu tersebut gitu kan, pengen memperkaya diri atau kumanya. Akhirnya ketahuan lah gitunya, ketahuan nggak bener, akhirnya dialihkan ke anaknya si Amalia gitu kan. Dan pas dikelola sama Amalia, beki sukses eta yayasan, maju gitunya. Diberelah eta hadiahna si Amalia teh mobil Yaris, ibuna dibere mobil Alphard. Mungkin ada kecemburuan sosis goreng. Sosial. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Hoax. Apa dari teman-teman nih yang lagi ada? Kakaknya Amalia kemana? Kakaknya Amalia nggak di lokasi karena dia sudah berumah tangga. Cuman pas kejadian sebelumnya cenah mah ku bapana teh dititah ngontrol cenah. Jang pangontrol kalau nih mah dia nggak tahu. Padahal itu setelah kejadian. Bayangin. Jadi padahal nggak kejadian gitu kan, si eta titah ngontrol. Tapi merennya cuek teh meren teu apal nya, teu curiga kumanya, balik deui ya. Meren beh aman gitu kan. Balik si babeh teh kan nyokot peralatan golop, darek golop teh kan ternyata ada mayat di
mobil Alphard gitu. Ini kasusnya sampai sekarang ya udah sebulan lebih belum terkuak gitu kan. Ini kalau benar-benar ada tersangkanya muncul nih, pasalnya lumayan bro. Pasal pembunuhan berencana. Pak, itu kesaksian si ibu kan katanya dibunuh jam 1, terus anaknya kemudian jam 5. Jam 5. Itu berdasarkan kesaksian siapa? Itu hasil forensik. Oh, forensik. Forensik. Jadi mungkin tahu waktu ya. Tahu waktunya kapan. Soalnya mungkin dilihatnya dari umur mayat berenya ada perbedaan di situ, apakah darahnya masih segar dan sebagainya gitu kan. Ahli forensik menyebutkan tersebut. Bedanya sekitar 4 jam gitu kan kejadiannya. Jadi ini pasalnya berlapis, pasal pembunuhan berencana gitu kan. Pasal pembunuhan berencana ini dikategorikan paling berat gitu kan, karena bisa jadi hukumannya mati gitu kan bagi tersangka. Ini menurut hukum pasal Undang-Undang 340 KUHP. KUHP. KUHP urang apalah HP nangkul hukum perdata. KURA naon kantor urusan berenya. Jadi dan kayak nggak mungkin kalau misalkan hanya dihukum saja 20 tahun penjara, karena tidak sebanding lahnya dengan perbuatannya gitu kan. Dan diyakini ini melibatkan bukan satu orang saja gitu. Karena memang kong kali kong itu kemungkinan besar orang-orang terdekat korban. Jadi nggak mungkin lah orang jauh gitunya. Jeung posisi mobil teh emang siga nama geus rek indit naik mobil Alphard nya. Cuman biasana eta meureun make angkotnya teu apalnya. Jadi apa teh loba cecekelana gitu ya. Teu bisa meureun majukeunna. Jadi si mobil teh bana naik ka lantai rumah gitu. Jadi nggak lempeng gitu si bana teh. Jadi posisinya di situ polisi curiga gitu kan. Jadi kemungkinan besar si pelaku tidak bisa mengendari mobil Alphard gitu kan. Nggak sudah ditinggalkan, mungkin tadinya mau dibawa kitanya mayatnya dipicen di mana gitu kan gitu. Tapi kita berdoalah mudah-mudahan kasus ini segera berakhir ya. Amin. Segera terungkap dan pelakunya bisa dihukum seadil-adilnya ya, dengan hukum yang berada di Indonesia. Mudah-mudahan tidak tumpul ke bawah. Tajam ke atas. Benar gitu? Dibalik. Tong tumpul ke atas, tajam ke bawah gitu. Eta benar gitu kan. Anda bingung. Eta maksudnya teh. Jadi itu saja dulu episode 2 Ngabangus ya. Terakhir nih, Marsanda, mari selamatkan janda. Ya turun.